Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pak Guru harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita awalinya dengan doa. Karena itu, mari kita semua berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya Pak Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama dengan lagu Lihat Kebunku. Nah, apakah anak-anak tahu lagu ini? Ya, kalau anak-anak tahu, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar tumbuhan. Nah, apa itu tumbuhan? Nah, tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan juga akar, sehingga mampu untuk menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Sebagai manusia, kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Selain itu, kita juga harus menyayangi alam kita. Salah satu contohnya adalah menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Salah satu contohnya adalah sebagai penghasil oksigen. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga dan juga menyayangi tumbuhan agar tumbuhan tidak mati dan kita bisa mendapatkan banyak oksigen dari tumbuhan. Nah, perbuatan menyayangi tumbuhan juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, hewan dan tumbuhan itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kita harus saling menyayangi. Nah, anak-anak, coba selesaikan pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks berikut ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti ingin membeli bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Tapi Siti belum tahu cara untuk menanam bunga melati. Akhirnya, Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, Siti menemukan buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan bunga melati yang dibaca oleh Siti. Yaitu yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, kemudian susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat adalah tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima adalah pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh,
Bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Anak-anak, bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai manusia untuk mencintai dan juga menyayangi tumbuhan? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah menyiram tumbuhan secara teratur. Yang kedua, memberi pupuk pada tumbuhan agar tumbuh dengan subur. Yang ketiga, merawat tumbuhan dan menjaga kesehatannya dengan bertanggung jawab, seperti memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, dan juga melindungi tumbuhan dari gangguan hewan. Yang keempat adalah tidak merusak tumbuhan sembarangan, seperti memetik bunga dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan tumbuhan secukupnya untuk keperluan kita. Yang keenam, melakukan penanaman kembali. Dan yang ketujuh adalah tidak membuang-buang makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira itu adalah gambar tumbuhan apa, anak-anak? Ya, betul sekali. Itu adalah tumbuhan bunga matahari. Nah, apakah anak-anak tahu cara untuk menanam bunga matahari? Ya, betul sekali. Jadi, cara untuk menanam bunga matahari yaitu yang pertama adalah siapkan tanah humus sebagai media tanam untuk menanam bunga matahari dan juga pot yang digunakan sebagai wadah untuk menanam bunga matahari. Yang kedua adalah masukkan tanah humus ke dalam pot kurang lebih sepertiga dari pot tersebut. Yang ketiga adalah masukkan bibit bunga matahari, sisakan media lama yang masih menempel, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat adalah tambahkan tanah humus ke dalam pot, jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan bunga matahari dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram bunga matahari dengan air secukupnya. Dan yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai penghasil oksigen yang diperlukan oleh manusia, sehingga tumbuhan perlu untuk dijaga, dirawat, dan juga disayangi agar tumbuhan dapat terjaga dan manusia pun bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, anak-anak, coba anak-anak sekarang selesaikan soal tes evaluasi berikut ini. Nah, anak-anak, akhirnya pembelajaran kita telah selesai dan Pak Guru mengajak anak-anak semua sebelum menutup pembelajaran kita, ayo kita bernyanyi bersama dengan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagunya? Ya, kalau tahu lagunya kita bernyanyi bersama-sama. Akhirnya pembelajaran kita sudah selesai dan kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Karena itu mari kita semua berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita telah selesai ya anak-anak.
Tetap semangat, terima kasih, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.